Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Siapakah manusia di muka bumi ini yang mirip seperti proses kematiannya Yesus dan kebangkitannya Yesus? Yang kedua, ketika Yesus mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga, sebelum dia naik ke surga, apakah masih melekat sifat-sifat manusianya, kurung waktu masih ada di bumi sebelum dia naik ke surga? Siapakah yang hidup dan mati dan bangkitnya mirip Yesus ya? Iya. Iya. Kalau mati ya ada. Ya. Mati di salib itu kan, jangan menganggap bahwa Yesus satu-satunya orang disalib. Tidak. Itu hukuman penyaliban itu adalah orang Roma sudah bosan dengan menyalibkan orang. Ya. Karena kerjanya mereka itu menyalibkan orang. Sebelum Yesus disalib itu ribuan orang disalib. Bahkan mereka pernah memberantas satu pemberontakan. Lalu mereka menyalibkan orang itu tiap 2 meter satu salib. Tiap 2 meter satu salib, dan itu kira-kira 80 kilometer. Saudara bayangkan mereka menyalibkan berapa banyak orang. Nah, termasuk juga ada orang-orang tak bersalah yang disalib. Jadi kalau hanya bicara mati disalib, Yesus tidak unik. Tapi mati disalib, ya, kalau hanya mati disalib saja ya banyak orang mati disalib, ya. 2 penjahat juga mati disalib. Tapi yang tadi saya bilang itu, yang unik itu adalah mati untuk umatnya, untuk menebus umatnya. Itu tidak pernah ada. Ya. Banyak yang mati karena salahnya sendiri, mati disalib karena salahnya sendiri. Banyak yang memang tidak bersalah tapi disalibkan. Hanya tujuannya untuk menebus tidak pernah ada. Jadi ya, kalau hanya mau dilihat sampai titik disalibkan, mati disalib saja, adalah rasul-rasul juga kan. Misalnya secara tradisi menurut catatan Eusebius, si Petrus mati di Roma dengan balik disalib. Yesus kepala di atas, kaki di bawah, dia balik. Kepala di bawah, kaki di atas. Lalu Rasul Andreas yang mati dalam salib bentuk Rux Decusata namanya. Rux Decusata itu salib berbentuk X. Itu disalibkan. Dan masih banyak lagi yang orang Kristen yang disalib. Tapi tetap unik Yesus karena tujuan mati di salib itu tidak pernah ada yang lain. Sedangkan bangkit itu nggak pernah ada yang bangkit itu. Yang ada dibangkitkan. Kalau Yesus juga Alkitab mengatakan dibangkitkan juga. Tapi kan Yesus bukan hanya dibangkitkan, tapi bangkit sendiri juga. Bapa membangkitkan Yesus, Roh Kudus membangkitkan Yesus, tapi Yesus sendiri juga bangkit. Rombak bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Aku. Lalu dia bilang, aku memberikan nyawaku dan aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun merebutnya dari tanganku. Aku berkuasa memberikan nyawa. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Berarti dia juga bangkit dari sendiri. Jadi kalau hanya sekedar bangkit dari antara orang mati juga ada. Lazarus juga bangkit. Di zaman perjanjian lama juga ada. Janda Nain juga punya anak juga. Ya. Tapi kalau bangkit dengan kuasa sendiri, tidak ada. Kedua, yang lain bangkit. Tapi habis bangkit mati juga lagi kan. Lazarus bangkit, habis itu mati lagi.
Orang-orang semua yang mengalami mujizat kebangkitan juga mati lagi. Tapi yang bangkit dan tidak mati-mati lagi itu cuma satu, yaitu Yesus. Karena itulah maka dalam hal kematian dan kebangkitan ya ada juga, kalau hanya lihat mati bangkit ada, tapi penjelasan dari kematian dan kebangkitan itu tidak bisa ada. Satu-satunya Yesus. Yang kedua tadi apa lagi? Yang kedua, ketika Yesus mati dan bangkit, kurun waktu ada. Ya. Apakah kemanusiaannya ada? Kemanusiaannya bukan hanya ada pada saat itu, bahkan dia naik ke surga itu secara manusia. Jadi waktu dia sebelum datang ke dunia dia hanya Allah. Waktu Natal itu dia menjadi manusia, dia tidak hilang Allahnya. Dia datang ke dunia tetap Allah, tapi dia ngambil manusia. Makanya dia jadi manusia, Allah manusia. Allah dan manusia. Tapi pada waktu naik ke surga, bukan manusianya hilang, lalu tinggal Allahnya. Tidak. Waktu dia naik ke surga juga dengan kemanusiaannya. Hanya kemanusiaannya sudah di-upgrade. Sehingga tubuhnya itu menjadi tubuh kebangkitan. Atau tubuh kemuliaan. Sehingga cocok dengan surga. Tubuh Yesus itu nanti mirip dengan tubuh kita waktu kita bangkit nanti saat akhir zaman. Tapi pada saat dia sudah bangkit dan sebelum naik ke surga, itu memang ada perbedaan. Jadi sudah ada peningkatan tubuh manusianya saat dia bangkit, tapi sebelum naik ke surga. Contohnya apa? Dia masih bisa dipegang, dia masih bisa makan, ya kan? Dia makan ikan goreng menurut catatan Alkitab. Lalu dia bilang, lihat itu. Waktu murid-muridnya takut itu hantu, dia bilang, jangan kamu kira aku hantu. Karena hantu tidak punya daging dan tulang seperti yang kamu lihat padaku. Berarti ini betul-betul manusia. Tapi saat dia naik ke surga, terjadi pemuliaan lebih lanjut. Kemanusiaannya yang setelah bangkit sudah naik. Waktu dia sudah ke surga, lebih naik lagi. Itulah sebabnya penglihatan terhadap Yesus setelah dia naik ke surga itu lebih lebih menakjubkan, bahkan bisa lebih terang dari matahari, seperti yang disaksikan oleh Rasul Yohanes maupun juga Paulus, yang begitu dia muncul di jalan Damsyik, Paulus langsung jatuh. Itu kan Yesus setelah naik. Nah, jadi jangan berpikir bahwa kemanusiaan Yesus sudah ditanggalkan setelah dia naik ke surga. Tidak. Dia tetap naik ke surga sebagai Allah manusia. Yesus yang sekarang juga tetap Allah manusia. Nah, tadi yang ditanya tadi Pak Hindra itu ya, Kristus itu harus tinggal di surga. Yang tinggal di surga itu manusianya. Tapi kealahannya tidak bisa dikurung di surga. Kealahannya itu tetap memenuhi alam semesta. Ya. Karena itulah kealahan dan kemanusiaannya tetap ada. Selama-lamanya. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.